Siapa nama kamu? Memori 5 tahun silam merupakan benang merah yang berdarah. 5 tahun adalah waktu yang cukup lama untuk mengubur bangkai, tapi nggak cukup untuk menghilangkan baunya. Lalu bagaimana semuanya bermula? Sebuah orkestra tragedi yang dirancang dengan sangat rapi oleh tangan-tangan di balik bayang. Dimulai dari tangan dia yang mendadak harus bersimbah darah. Di tempat kerjanya yang dingin, sebuah nyawa melayang demi membela diri dari niat busuk seorang pria asing. Namun Danuel sebagai suami dengan segala otoritasnya melangkah maju mengambil alih dosa itu. Sebelum jeruji besi mengurungnya, Danuel telah menyusun bidak terakhir, menyulap putri mereka, Rose Serafina, menjadi karakter baru seorang Zara. Danuel juga memerintahkan sepasang hacker, yaitu orang tua kandungnya Harry, untuk mengunci rapat identitas di dalam data sistem Alferic, sebuah rahasia yang terkunci rapat, atau begitulah pikir mereka. Demi melindungi dia dan Zara, Danuel memutuskan untuk menceraikan dia. Danuel berpikir dengan dirinya menjauh mereka akan aman. Namun Dominic bukanlah wanita yang membiarkan target yang kelak akan mengancam posisinya lepas dari pantauannya begitu aja. Begitu Danuel mendekam di balik tali besi, Dominic mulai menekan pasangan hacker setia untuk berpihak pada Casarius. Keduanya menolak, dan dalam ketakutan yang mencekam, mereka menyadari bahwa ajal bisa saja sudah mengetuk pintu. Sebagai langkah putus asa, mereka merajah punggung Haruna menatonya, putri bungsu mereka, dengan kode sistem Alferic yang paling rahasia. Gak lama setelah itu, kecelakaan tragis terjadi. Pasangan tersebut tewas, meninggalkan rahasia besar di atas kulit seorang gadis kecil. Haruna kecil nggak pernah tahu ya mengapa dunia begitu membencinya. Perundungan di sekolah hingga teror di media sosial sebenarnya bukanlah kebetulan. Itu semua adalah rekayasa dari Dominic untuk melihat apakah anak-anak sang hacker mewarisi bakat orang tua mereka. Saat itu Dominic berusaha membujuk Helena, sang kakak tertua. Namun Helena mencoba bertahan dengan dalih dirinya hanya seorang guru biasa, nggak memiliki kemampuan seperti orang tua mereka. Namun badai komentar jahat terus menghujam Haruna. 5 tahun lalu, Harry dan Helena hanyalah amatir yang kewalahan. Setiap kali Harry mencoba menghapus satu komentar keji, 10 lainnya muncul seperti parasit. Haruna merasa hancur. Ia seakan merasa menjadi beban. Haruna merasa kakaknya akan lebih bahagia tanpa kehadirannya. Gadis itu pun diam-diam kabur dari rumah dan gak menyadari bahwa sedang digiring masuk menuju jebakan sang maestro. Dominic adalah sutradara yang sangat licik. Ia tahu Axel, cucu keduanya, dengan segala ketulusan dan kebaikannya adalah umpan yang sempurna. Saat Haruna luntang-lantung di jalanan dalam keadaan depresi dan ketakutan, bahkan sepertinya Haruna baru dipukulin seseorang hingga bibirnya terluka. Di saat itulah Axel muncul sebagai pahlawan. Axel membawa Haruna ke pelukan keluarga Alferic, memperkenalkannya pada Oma Dominic dan Mama Valerian. Axel nggak pernah sadar bahwa kebaikannya hanyalah satu langkah dalam permainan catur Dominic. Begitu Axel harus pergi ke luar negeri untuk menemani Om Ares dan Tante Cass, Haruna harus ditinggalkan sendirian di bawah asuhan tangan besi Dominic. Di bawah perintah wanita tua yang sangat kejam yang dipanggil Nyonya Dominic ini, Haruna nggak lagi dididik sebagai manusia, melainkan sebagai senjata. Haruna dicuci otak, dibuat merasa berhutang budi karena telah diselamatkan. Nama Haruna pun seakan mati, digantikan oleh Blade, senjata yang tak terkalahkan. Secara perlahan ya, rasa sakit itu berubah menjadi candu. Blade menemukan tujuan hidupnya dalam kekerasan yang telah diajarkan Dominic, tanpa pernah Blade menyadari bahwa ia adalah Sandra sekaligus bidak yang paling berharga. Sementara di luar sana, Harry dan Helena hampir gila mencari adik bungsu mereka. Harry yang didorong oleh rasa bersalah yang membakar bertransformasi menjadi hacker yang cukup mengerikan. Harry mampu menembus sistem apapun, meretas tiap sudut kota tanpa jejak. Namun usahanya tetap nihil. Haruna nggak pernah terlihat di kamera manapun karena Haruna berada di titik buta dunia ini, di dalam kediaman Alferic yang kedap sistem dari luar.
5 tahun lalu benar-benar sebuah kekacauan yang terencana. Harry sempat terjebak bekerja untuk Casarius sebelum akhirnya Harry berhasil menarik diri keluar dari jalur itu. Tapi Dominic masih belum selesai dengannya. Kasus Michael hanyalah bagian dari rekayasa Dominic untuk memberi pelajaran pada sang hacker. Akibatnya Michael harus dibuang ke luar negeri, sementara Harry dipaksa bungkam, diasingkan selama 3 tahun di asrama tanpa boleh menyentuh satupun perangkat komputer. 5 tahun telah berlalu dan sosok Haruna yang manis telah terkubur jauh di bawah lapisan kedinginan seorang Blade. Kini, Blade adalah senjata terkuat sekaligus bidak paling diandalkan oleh Casarius. Hati nurani Blade seolah telah mati, terkikis oleh deretan kekejaman yang ia lakukan demi mematuhi perintah sang majikan. Blade belajar menekan kerinduannya begitu dalam, hingga ia tampak benar-benar telah melupakan kedua kakak kandungnya dan menganggap keluarga Casarius sebagai satu-satunya tempat ia bernaung. Namun kebenaran adalah entitas yang keras kepala. Kebenaran akan selalu menemukan jalan untuk muncul ke permukaan, serumit apapun skenario yang disusun oleh sang arsitek drama. Sebagai seseorang yang dididik untuk enggak berpihak pada asumsi, Blade selalu bergerak berdasarkan fakta yang tervalidasi. Karena itulah, meskipun Blade sudah mulai mencium gelagat aneh dari Dominic, terutama pertemuan rahasia Dominic dengan Mr. F, Blade nggak lantas langsung memberontak. Blade memilih tetap berada di dalam sistem, berperan sebagai pelayan setia sambil melancarkan penyelidikan diam-diam. Blade perlu memastikan satu hal, apakah Dominic selama ini tahu bahwa ia adalah adik kandung Mr. F? Jika benar, mengapa bersandiwara seolah nggak mengetahuinya? Dan yang paling mengusik pikiran Blade, apakah pertemuan pertamanya dengan Excel 5 tahun lalu hanyalah sebuah rekayasa yang terencana rapi? Karena kondisi Excel saat ini masih belum bisa diinterogasi, Blade harus mencari cara lain. Di depan Dominic, Blade tetaplah pedang yang patuh tanpa banyak tanya. Namun di balik layar, Blade mulai menggunakan otoritasnya untuk menekan titik lemah keluarga Casarius, Devon. Tuan muda bungsu Casarius kini tengah terpojok, menjalani hukuman hidup melarat tanpa fasilitas mewah. Blade tahu persis bahwa ketakutan terbesar Devon adalah kemiskinan. Dengan ancaman akan menghancurkannya jika menolak, Blade memaksa Devon memainkan peran baru dalam rencananya. Kenapa lo harus ngelakuin ini ke gue sih? Tugas Devon sederhana namun sangat berat. Devon harus kembali menemui Aquila, Harry, dan Fatah. Devon harus menjual kesedihan, menceritakan bahwa dirinya telah diusir oleh Oma Dominic. Dan Devon harus memohon maaf atas segala kekacauan yang pernah ia perbuat pada Aquila. Devon pun harus bekerja keras memenangkan hati Aquila hingga mau menjadi sahabatnya. Tujuannya hanya satu, Devon harus menjadi mata dan telinga Blade untuk memantau setiap pergerakan Harry. Sebagai imbalan atas perintahnya ini, Blade menjamin seluruh fasilitas hidup Devon akan kembali terpenuhi. Di bawah bayang-bayang ancaman dan juga godaan kemewahan, Devon gak punya pilihan selain menjadi bidak baru dalam permainan rahasia sang Blade.